Shalom, damai di hati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lansia yang dimanapun kita berada, dan kembali lagi kami dalam pelayanan YouTube channel Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung 13. Dan di saat ini, di kesempatan kali ini, saya diizinkan untuk melayani dan kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami berterima kasih atas tuntunan dan juga penyertaan-Mu, sehingga di tengah-tengah kesibukan aktivitas kami, Engkau masih mengizinkan kami berada di saat ini. Pada saat ini kami rindu membaca dan merenungkan akan sebagian dari sabda firman-Mu. Untuk itu kami meminta tuntunan berkat agar kami dapat mengerti saat kami membaca dan merenungkan apa maksud firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, bersama-samalah dengan dia, agar ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu lansia sekalian, pada saat ini kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dalam perikop Pentakosta. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu berbunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan saat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, sekali lagi salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu lansia, mungkin di minggu ini agak sedikit berbeda yang ada di layar TV, laptop ataupun handphone Bapak Ibu lansia sekalian, karena di minggu ini mungkin biasanya Bapak Ibu dilayani oleh pendeta ataupun pelsus-pelsus yang ada, akan tetapi di minggu ini kami mahasiswa dari Fakultas Teologi UKIT
diberi kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan tim multimedia dalam channel Marturia, Jemaat Gemim Bukit Kasih, Girian Permai, wilayah Bitung 13, untuk bersama-sama melakukan pelayanan. Nah, tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. So, let me introduce myself, atau izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeskiel Sumuan, asal jemaat dari Gemim Betania, wilayah Teling Tingkulu. Dan di saat ini kami dan teman-teman diberi kesempatan untuk melayani. Kiranya kehadiran kami di sini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kita sekalian. Ya, Bapak Ibu lansia yang diberkati oleh Tuhan, patutlah kita syukuri atas tuntunan dan juga penyertaan Tuhan, sehingga cinta kasih-Nya masih kita rasakan dan kita di saat ini masih boleh berada sebagaimana kami ada. Nah, lewat ibadah pelayanan online atau pelayanan daring, kita bersyukur di mana kita dapat mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil atau kabar baik di mana saja, kapan saja, melalui TV, laptop, ataupun gadget handphone Bapak Ibu lansia sekalian. Nah, di minggu berjalan ini lewat pembacaan tadi, kita disuguhkan dengan tema kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita lihat kembali dalam perikop bacaan ini, yaitu Pentakosta. Pentakosta atau sering kita dengar dengan Hari Raya Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Nah, di ayat 3 ini saya kembali bacakan. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ya, pada saat itu hinggap di tubuh murid-murid Yesus. Ya, roh api ini, roh lidah yang menyala-nyala ini melambangkan Roh Kudus yang turun turun dan hinggap dalam tubuh murid-murid Yesus pada saat itu. Tapi pada saat itu dan pada saat ini mereka dipenuhi dengan kesaksian. Dipenuhi dengan kesaksian, yaitu kesaksian terhadap perbuatan Allah, diantaranya tentang pemberitaan tentang Tuhan Allah yang bekerja dalam kehidupan manusia dari kuasa dosa, dan juga penderitaan Yesus hingga menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu sekalian, inti dalam firman ini yaitu di mana kita sebagai umat Tuhan diberi tugas untuk memberitakan kuasa-kuasa Tuhan dalam perantaraan Roh Kudus, agar kita bisa menyampaikan semua yang telah Tuhan lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, pada intinya untuk menebus dosa kita. Kita yakin semua manusia punya Roh Kudus, asalkan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan kuasa Allah di usia yang lanjut ini? Sangatlah paling sederhana jikalau Bapak Ibu lansia menceritakan kepada orang-orang yang di rumah. Ya, seperti kesaksian saya di rumah saya sendiri, oma saya selalu berulang-ulang menceritakan tentang kuasa Tuhan, cerita tentang Tuhan, semua tentang Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan dengan itu firman Tuhan akan mengalir dalam keluarga Bapak Ibu lansia sekalian dengan perantaraan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami menghadap hadirat.
kami berterima kasih sekali lagi atas tuntunan penyertaan-Mu, sehingga kami masih boleh berada lagi sebagaimana kami saat ini. Lewat firman tadi ya Tuhan, kami diajarkan untuk memberitakan atas semua kebenaran-Mu ya Tuhan, semua cerita tentang Engkau lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga dosa-dosa kami telah ditebus, dan cerita itu harus kami beritakan sampai ke ujung bumi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas semuanya itu ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa bagi tim multimedia lewat channel Merturia, Gemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Kiranya kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam tubuh mereka yang melayani. Semua tim yang punya Tuhan, agar mereka bisa menjalanikan tugas dan tanggung jawab seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Ini doa kami. Di doa ini kami juga mau berdoa untuk program pelayanan Jemaat Gemim Bukit Kasih wilayah Girian Permai, wilayah Bitung 13, agar apa semua yang telah direncanakan dibuat berhasil ya Tuhan. Dan khususnya juga ya Tuhan, berdoa bagi program pelayanan lansia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, dan apa juga yang telah disusun bisa dibuat berhasil ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kita sudah berdoa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.